Lukas 16 ayat 29 sampai 31. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ayat 31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Oke, shalom, selamat malam. Ayat yang baru kita baca adalah cerita pada waktu itu tentang Lazarus dan orang kaya. Bagaimana kemudian Lazarus dan orang kaya itu kemudian sama-sama mati, dan dikatakan Lazarus ada dalam pangkuan Abraham. Lazarus yang ini tentunya berbeda dengan Lazarus dari saudara Maria ya. Gitu ya, ini digambarkan seorang yang miskin dan hidupnya sangat menderita dan kemudian dia mati. Dan dalam cerita tadi dikatakan bahwa orang kaya itu berada di tempat yang ada jurang yang memisahkan mereka, dan dia berada di tempat yang sangat menderita. Dan orang kaya itu melihat Lazarus ada di pangkuan Abraham, dan dia meminta kepada Abraham supaya mengirim seorang dari antara yang mati itu untuk mengingatkan saudara-saudaranya. Dan kemudian Abraham berkata, bukankah pada mereka ada kesaksian Musa dan para nabi? Kemudian orang kaya itu berkata, tidak, kalau mereka tidak ada seorang yang dibangkitkan dari antara orang mati, mereka tidak akan percaya. Dan kemudian waktu itu Abraham berkata, kalau mereka pada dasarnya tidak percaya dengan kesaksian Musa dan para nabi, maka sekalipun ada orang yang bangkit dari antara orang mati, mereka tetap tidak akan percaya, gitu ya. Dan ini salah satu kisah dalam firman Tuhan tentang bagaimana seseorang yang menunggu sesuatu atau menantikan sesuatu atau mengharapkan sesuatu yang spektakuler, yang sensasional, yang membuat dia bisa bertobat, gitu ya. Jadi dalam cerita ini orang kaya membayangkan bahwa saudara-saudaranya atau yang ada dalam keluarganya tidak akan bertobat hanya dengan kesaksian Musa atau para nabi. Mereka baru bertobat apabila ada seorang yang dibangkitkan dari antara orang mati. Dan kemudian Abraham berkata bahwa kalau mereka tidak percaya pada Musa dan kesaksian para nabi, maka sekalipun ada orang yang dibangkitkan dari antara orang mati, mereka juga tidak mau bertobat, gitu ya. Di sini menjadi satu gambaran bahwa seperti itulah kecenderungan manusia. Manusia seringkali mencari sensasi, mencari sesuatu yang menurut pemandangan dia sesuatu hal yang wah. Dan kalau itu terjadi, barulah mereka mau percaya. Padahal sebenarnya semuanya sudah tertulis dalam firman Tuhan, gitu ya. Dan Anda ingat dengan satu peristiwa dalam firman Tuhan pada waktu Yesus disalibkan. Di sana juga banyak orang yang mengejek-ngejek Yesus, yang mencemooh Yesus. Bahkan ada yang berkata, orang lain dia bisa selamatkan, masa dirinya sendiri tidak bisa diselamatkan? Kalau dia turun dari salib, maka baru kami akan percaya. Kita akan lihat ayatnya, saudaraku ya. Itu ada di dalam Matius 27 ayat 42, dikatakan seperti itu. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Dan tentunya kita tahu bahwa Yesus tidak melakukan itu, karena Yesus melakukan semuanya untuk menggenapi rencana Allah, bukan semata-mata keinginan manusia untuk memuaskan mata mereka tentang bagaimana seorang yang tiba-tiba turun dari salib, dan itu juga belum tentu akan membuat mereka percaya. Gitu ya. Di sini kita melihat bahwa banyak kecenderungan manusia ingin memuaskan mata mereka dengan sesuatu yang mereka lihat dan membuat sesuatu hal yang spektakuler. Dan dengan begitu mereka merasa bahwa itu menjadi sesuatu yang lebih luar biasa untuk mereka percayai. Tetapi pada dasarnya dalam firman Tuhan, kalau orang tidak mempercayai firman Tuhan, tidak mempercayai kesaksian Musa dan para nabi, maka sekalipun ada orang dibangkitkan dari orang mati, atau sekalipun Yesus turun dari salib pada waktu itu, belum tentu juga mereka percaya. Jelas, saudaraku. Dan ini menjadi satu kecenderungan manusia. Kalau misalnya kita lihat beberapa lama ini, di banyak video, kalau kita lihat di channel YouTube, banyak orang-orang yang lebih senang dengan cerita-cerita seseorang dapat penglihatan, seorang dapat mimpi ke surga, terus dia bercerita, oh saya dapat mimpi, saya bertemu dengan Yesus, kemudian Yesus berkata bahwa aku mengasihimu dan mengasihi manusia, misalnya begitu ya. Kemudian orang menyampaikan pesan itu menjadi orang mendengarnya dan sesuatu yang wah, ternyata Yesus mengasihi kita. Padahal setiap minggu di firman Tuhan, setiap minggu di gereja, hamba-hamba Tuhan selalu menyampaikan bahwa Yesus mengasihi Anda dan saya. Tapi kadang-kadang kita hanya menganggap itu sebagai satu pesan yang biasa saja. Tetapi apabila ada seorang yang mendapat mimpi, dia naik ke surga, dia mendapat mimpi bertemu dengan Yesus, kemudian Yesus berkata, aku mengasihi manusia, orang jengah dan berkata bahwa wah, itu suatu pesan yang luar biasa. Tapi sebenarnya semuanya sudah disampaikan dalam firman Tuhan. Tidak ada penglihatan, tidak ada pesan apapun yang tidak didasarkan pada firman Tuhan. Seringkali kita hanya mencari sesuatu yang nampak wah di depan mata,
Tapi pada dasarnya semuanya sudah ada dalam firman Tuhan. Kalau kita mempercayai firman Tuhan, maka Yesus sudah menunjukkan dan mengatakan semuanya dalam firman Tuhan. Saya ambil contoh yang lain lagi. Misalnya ada orang yang, berapa lama ini di YouTube dengan rame, ada seorang yang mendapat pesan Tuhan, yang mendapat penglihatan, yang mendapat mimpi. Gitu ya, dan dia mengatakan bahwa dia bertemu Yesus, dan Yesus berkata bahwa Yesus mendengar doa-doamu, Yesus mendengar setiap doa-doamu, dan kemudian dia menyampaikannya, dan orang kemudian merasa sesuatu hal, wah luar biasa sekali, ternyata Yesus mendengar doa-doa kita. Padahal sebenarnya setiap minggu, setiap kali kita baca firman Tuhan melalui berbagai macam media, kita sudah sering dijelaskan bahwa setiap kali kita berdoa, Yesus ada dan mendengar setiap doa-doa kita. Begitu saudaraku ya, jelas saudaraku. Dari sini saya ingin sama-sama kita mengerti bahwa semua yang Allah lakukan, itu Allah nyatakan dalam firman Allah. Mari kita percaya pada firman Allah, bukan mencari suatu sensasi, bukan mencari sesuatu yang kita anggap sesuatu yang spektakuler, dan semuanya harus didasari pada firman Tuhan. Seperti cerita orang kaya tadi, walaupun ada orang yang dibangkitkan dari antara orang mati sekalipun, belum tentu mereka akan percaya. Atau kayak tadi orang yang mencemooh Yesus dan berkata, kalau dia turun dari salib, baru kami percaya. Pada praktiknya itu semua belum tentu. Banyak orang yang hanya ingin memuaskan keinginan mata mereka dengan suatu pertunjukan yang spektakuler. Tapi kita mari letakkan dasar kepercayaan kita pada firman Tuhan. Gitu ya. Satu ayat di dalam Kolose 2 ayat 18 dikatakan, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri, dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Gitu ya. Dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Saya tidak anti penglihatan, saudaraku ya. Saya tahu persis bahwa Allah memakai orang-orang tertentu dalam penglihatan, dalam nubuatan-nubuatan, dan itu betul kata firman Tuhan seperti itu. Di akhir zaman dia akan memberikan penglihatan-penglihatan pada teruna-terunamu. Gitu ya, anak-anakmu akan bernubuat, itu memang kata firman Tuhan. Dan kita lihat banyak kejadian dalam firman Tuhan, bagaimana orang-orang mendapat penglihatan, bagaimana orang-orang mendapat pesan Tuhan, gitu ya. Tetapi tadi dalam ayat tadi dijelaskan bahwa kita tidak boleh berkanjang hanya pada penglihatan-penglihatan. Semua pesan Tuhan itu harus kita uji dengan firman Tuhan. Semua pesan penglihatan, nubuatan, atau apapun juga, itu semua harus didasari dengan firman Tuhan. Tidak boleh ada pesan Tuhan apapun juga yang bertentangan dengan Alkitab. Karena dalam Alkitab itulah Allah sudah menyatakan segala sesuatunya melalui para nabi. Jelas saudaraku, dari ini saya ingin sama-sama melihat bahwa kita tidak perlu menunggu sesuatu hal yang spektakuler baru kita percaya. Percayalah bahwa Allah mendengar doa kita, percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, percayalah bahwa Allah sangat mengasihi kita, dan percayalah kasihnya berlaku buat kita selama-lamanya. Tidak perlu ada sesuatu hal yang spektakuler yang membuat kita baru mengerti, tapi biarkan dengan pesan yang sederhana ini, terima sebagai satu bentuk, itulah yang tertulis dalam firman Tuhan. Jelas saudaraku, makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.